Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Pada kesempatan yang kemarin, kita sudah membaca hadis yang ke-13. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke-14 yang merupakan adab kedua, ya, yang akan kita pelajari dalam bab ini, bab dukhulil khala'i wal istitaba, bab tentang adab-adab ketika kita masuk WC dan adab-adab ketika kita bersih-bersih setelah buang hajat atau ketika kita telah beristinja atau beristijmar. Ketika kita beristinja atau beristijmar. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita, apabila kalian pergi buang hajat, ya, idza ataitumul ghaita, apabila kalian buang hajat, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha, maka janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air besar, ghaid, wala baulin, dan ketika buang air kecil, wala tastadbiruha, dan janganlah pula kalian membelakanginya, walakin syarriqu aw gharribu, tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Karena ketika kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat, maka dengan itu kalian tidak akan membuang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, tentu ikhwas kalian, ini Nabi SAW ucapkan kepada mereka yang berada pada posisi itu, ya, kepada para sahabatnya yang tinggal di sana bersama beliau, ya, yang berada pada posisi seperti yang disebutkan. Ketika mereka menghadap ke timur atau menghadap ke barat, maka dengan itu mereka akan membelakangi atau menghadap atau membelakangi arah kiblat. Tentunya tidak demikian ketika kita berada di Indonesia, posisi kita berbeda, ya, letak geografis kita berbeda. Ketika kita berada di Indonesia, justru kita tidak boleh buang hajat dengan menghadap ke barat atau ke timur, karena dengan itu justru kita berarti telah membuang hajat menghadap atau membelakangi arah kiblat, ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, idza ataitumul ghaita, apabila kalian buang hajat, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin, maka janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil, wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya, walakin syarriqu aw gharibu, tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Qala Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu berkata, faqadimna Syam, maka ketika kami tiba di negeri Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bati, di sana kami mendapati WC-WC atau kamar toilet-toilet itu telah dibangun searah dengan kiblat, ya. Nah, karena sudah dibangun searah dengan kiblat, maka sebagian kami, ya, tidak menyadari ketika buang air dia menghadap atau membelakangi kiblat, ya. Pada saat dia melakukan aktivitas itu, buang hajat, barulah dia tersadar di tengah dia melakukan aktivitas itu. Barulah dia tersadar bahwa ternyata dia sedang menghadap kiblat, ya. Maka apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka tersadar di saat mereka buang hajat itu, Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu mengabarkan dalam hadis ini fanan harifu anha, maka kami pun mengubah posisi duduk kami, ya, agar kemudian tidak searah
dengan kiblat atau tidak membelakangi arah kiblat, fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dan kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah, ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa satu di antara adab ketika kita buang hajat adalah tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya. Ya, sebagian ulama menyatakannya wajib. Indikatornya adalah adanya perintah dalam hadis ini. Satu, ya, adanya larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. La tastaqbilu kiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Ya. Nah, asal daripada perintah itu adalah wajib meninggalkan atau wajib ditinggalkan apa yang dilarang itu. Asal dari larangan adalah wajib untuk meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Kemudian indikator yang kedua bahwa sahabat Nabi SAW ketika tengah melakukan aktivitas itu dan secara tidak sadar dia menghadap atau membelakangi kiblat, ketika dia tersadar maka mereka segera mengubah posisi duduk mereka. Tentu ini dilakukan ketika hal tersebut memungkinkan. Ya, ketika hal tersebut memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka tetap saja seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang engkau bisa. Ya. Mereka segera mengubah posisi duduk mereka dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa mereka beristighfar? Tentunya kita mengatakan seorang itu beristighfar karena dia tersadar bahwasanya dia telah melakukan sebuah kesalahan. Ya. Nah, inilah informasi yang hendak disampaikan kepada kita melalui hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Informasi yang menyatakan bahwa kegiatan buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat itu adalah merupakan sebuah perbuatan yang terlarang, dilarang. Sebagian ulama ada juga yang menyatakan boleh ketika dilakukan di dalam bangunan. Maksud bangunan di sini adalah tempat yang dibatasi oleh dinding. Ya, tempat yang dibatasi oleh dinding. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang ke-15 ini. Ya, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, bacakan an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah. Suatu hari saya pernah naik ke atas rumah Hafsah. Ya. Beliau naik ke atas rumah Hafsah karena sebuah hajat. Ya, raqitu yawman ala baiti Hafsah. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil Syam mustadbir al-Ka'bah. Ketika itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak sengaja saya melihat Nabi alaihi salatu wasallam buang hajat. Mustaqbil Syam, menghadap ke Syam, mustadbir al-Ka'bah. Ya, membelakangi Ka'bah. Ya. Nah, dari hadis ini maka sebagian ulama mengatakan boleh dalam kondisi tadi. Ya, jadi ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tidak sengaja melihat Nabi alaihi salatu wasallam ya buang hajat. Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu buang hajat, sedang melakukan aktivitas tersebut membelakangi Ka'bah dan menghadap ke negeri Syam. Ya. Tetapi kebolehan itu dalam konteks yang tadi telah disebutkan, berada di ketika dilakukan di dalam bangunan. Ya, dan pada saat itu Nabi alaihissalam memang melakukannya di dalam bangunan, artinya di tempat yang dibatasi oleh pagar, oleh dinding, ya, meskipun tidak beratap. Karena itu bisa diketahui aktivitas
yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu. Ya. Nah, dari hadis ini sekali lagi, maka sebagian ulama menyatakan boleh ketika membuang hajat membelakangi arah kiblat, ya, membelakangi arah kiblat ketika dilakukan di dalam bangunan. Ketika dilakukan di luar bangunan, di alam bebas, ya, misalnya di padang pasir sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh masyarakat di zaman Nabi SAW, atau sebagian masyarakat kita membuang air di laut, di pantai, ya, di sungai dan seterusnya, ya, maka ketika itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat sebagaimana hadis yang pertama, hadis Abi Ayyub. Nah, dari kedua pendapat ini ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan ketika dilakukan di dalam bangunan. Maka sebagian ulama lebih memilih pendapat yang pertama, mengharamkan secara mutlak, ya, mengharamkan secara mutlak. Apa alasannya? Yang pertama, karena hal itu lebih hati-hati dan mudah dilakukan, ya. Jadi ya, alasan yang pertama karena hal itu lebih hati-hati dan mudah dilakukan, ya. Kemudian nih alasan yang kedua, hadis Abi Ayyub ini, ya, kalau kita cermati maka dia adalah merupakan hadis yang sifatnya pernyataan. Dalam istilah agama itu diistilahkan dengan sebutan hadisun qauliyun, ya. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini adalah merupakan hadis yang menceritakan tentang perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam, hadisun fi'liyun, ya. Nah, ulama kita dalam mendudukkan sebuah hadis, dua hadis yang seakan-akan kontradiksi, satu di antara hadis tersebut adalah hadis qauli dan satu di antara hadis tersebut adalah hadis fi'li. Mereka menyatakan bahwa ketika itu kita mendahulukan hadis yang qauli, hadisun qauli. Mengapa? Karena hadisun qauli, hadis yang berupa pernyataan itu jelas, tegas. La tastaqbilul qiblah. Jangan kamu menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar, ya. Jangan, larangan, jelas, tidak multitafsir. Sedangkan sebuah pernyataan yang tidak sedangkan yang kedua hadis Abdullah bin Umar yang berisi perbuatan, ya, perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak diiringi dengan penjelasan, maka itu multitafsir. Mungkin Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya karena lupa, mungkin, ya. Mungkin Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya karena itu adalah merupakan kekhususan buat beliau, itu pun mungkin, ya. Mungkin juga betul Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya karena itu boleh, itu juga mungkin, ya. Nah, mungkin semuanya mungkin, tetapi tidak ada pernyataan yang menegaskan. Karena itu maka kita menyatakan sebuah hadis, ya, informasi yang sifatnya fi'li, ya, itu multitafsir, tidak akan mungkin didudukkan seimbang atau sama dengan hadis yang sifatnya qauli, ya. Karena itu maka sebagian ulama lebih memilih pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan haram secara mutlak, karena informasi tentang itu adalah merupakan informasi yang sifatnya qauli, ya, maknanya sangat tegas, ya. Sedangkan informasi yang bertolak belakang dengan tersebut adalah informasi yang sifatnya fi'liyun, tanpa ada penjelasan, maka dia multitafsir. Karena itu kedudukannya dibanding dengan hadis qauli adalah lebih lemah. Jadi ini adab yang kedua, ikhwas sekalian, ya, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya ketika kita buang hajat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.